Saya, Rasuna Said, memiliki nama lengkap Hajah Rangkoyo Rasuna Said. Saya lahir di Meninjau, Agam, Sumatera Barat pada 14 September 1910. Saya keturunan bangsawan Minang. Ayah saya bernama Muhammad Said, seorang saudagar Minangkabau sekaligus aktivis pergerakan. Saya menempuh pendidikan di pesantren, sempat menempuh pendidikan di pesantren Ar-Rasyidiyah. Saat itu saya adalah satu-satunya santri perempuan. Kemudian, saya melanjutkan pendidikan di Dinia Putri Padang Panjang. Ingin memajukan pendidikan wanita, saya sangat memperhatikan kemajuan dan pendidikan kaum wanita. Saya juga sempat menjadi guru di Dinia Putri Padang Panjang, namun pada tahun 1930, saya berhenti mengajar karena memiliki pandangan bahwa kemajuan kaum wanita tidak hanya bisa didapatkan dengan bersekolah, tetapi harus disertai dengan perjuangan politik. Lalu saya ingin memasukkan pendidikan politik dalam kurikulum sekolah Dinia Putri Padang Panjang, tetapi ditolak. Kemudian saya mendalami ilmu agama pada Haji Rasul atau Abdul Karim Amrullah yang mengajarkan pentingnya pembaharuan pemikiran Islam dan kebebasan berpikir. Pergerakan kemerdekaan. Pada tahun 1931, saya pindah ke Padang dan meluncurkan divisi perempuan di Permi. Divisi tersebut berfokus untuk membuka sekolah sastra khusus perempuan di seluruh Sumatera Barat. Karena berbagai gerakan tersebut, saya ditangkap pada tahun 1932 lantaran berbicara menantang kekuasaan Belanda. Ribuan orang pun datang menghindari persidangannya di Payakumbuh, di mana ia menyuarakan pidato pembelaannya yang menginspirasi dan tanpa ragu. Kemudian dibebaskan pada tahun 1934 di usia 24 tahun, di mana ia mulai karir jurnalistik dan menulis untuk jurnal perguruan tinggi bernama Rakyat. Perjuangan tak berhenti di situ saja. Di tahun-tahun berikutnya, ia semakin banyak membuka sekolah untuk perempuan dan berbicara atas nama kelompok perempuan muslim. Di tahun 1945, setelah berbagai perjuangan dan kegigihan, menanamkan nasionalisme lewat tulisan Indonesia memperoleh kemerdekaan. Saya aktif dalam berbagai organisasi. Saya memiliki banyak peran, mulai dari pengurus hingga sebagai pendiri. Peran saya dalam kursi pemerintahan setelah kemerdekaan Indonesia, saya aktif di bidang penerangan pemuda Indonesia dan Komite Nasional Indonesia. Kemudian saya berperan Dewan Perwakilan Sumatera mewakili daerah Sumatera Barat setelah proklamasi kemerdekaan. Lalu saya diangkat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat. Kemudian menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung setelah dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai akhir hayatnya. Saya wafat dunia di Jakarta 2 November 1965 pada umur 55 tahun. Jenazah saya dimakamkan di Kalibata, Jakarta Selatan.